Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat dari para penyelenggara dan juga panitia Senpisum tahun 2025, saya Safra Zabila dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan rekan-rekan saya Natalia Stefani, Aprilia Chartinisi, Zahra Nurul Septiani, Mona Uliasari, dan Bapak Ilham Pemeta dan juga Budian Handayani izin mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Model Spasial Autoregresif SAR pada Kemiskinan Tingkat Kota atau Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi mengapa kita mengambil topik ini? Sebelumnya kemiskinan itu merupakan salah satu persoalan serius dalam proses pembangunan di Indonesia. Dengan salah satu provinsi yang masih menunjukkan angka kemiskinan yang perlu diwaspadai adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan kemiskinan di masyarakat tidak semata-mata terkait dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga telah meluas menjadi ketidakberdayaan dalam aspek sosial dan juga politik. Dengan lokasi penelitian kami dilakukan di Sulawesi Tengah, Indonesia, yang mencakup seluruh kabupaten dan juga kota yang berada di Sulawesi Tengah, dengan wilayah secara administratif berada di antara 0 derajat 50 detik hingga 3 derajat 30 detik lintang selatan, dan 119 derajat hingga 123 derajat bujur timur, dengan luas daratan sekitar 61.605 km persegi. Oke, untuk selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari tahun 2024 dan data berasal dari Badan Pusat Statistik. Data yang diamati berupa 13 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut adalah variabel penelitian yang digunakan. Variabel pertama itu Y, yaitu jumlah penduduk miskin. Yang variabel kedua, X1, indeks pembangunan manusia. Variabel ketiga itu X2, harapan lama sekolah. Dan yang terakhir, X3, pendapatan per kapita. Slide selanjutnya. Oke, untuk rumus yang digunakan itu ada model regresi klasik yang ditunjukkan dalam persamaan umum Y sama dengan X beta ditambah epsilon. Nah, untuk bentuk matriksnya ada di gambar tersebut. Nah, Y sama dengan matriks pengamatan untuk purba terikat, X matriks purba bebas, beta parameter regresi, epsilon residual acak, N banyak daerah pengamatan. Model regresi klasik untuk pendugaan suatu data diperoleh dari operasi matrik di atas, sehingga diperlukan model dugaan sebagai berikut. Slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada model regresi spasial. Bentuk umumnya seperti di gambar itu. Untuk keterangan, Y sebagai matriks purba terikat berukuran, X sebagai matriks purba bebas berukuran, NX dikali P plus 1 dalam kurung. Beta sebagai koefisien parameter regresi spasial yang berukuran. Lalu P koefisien autoregresi laks spasial. Lambda sebagai koefisien autoregresi residual, U sebagai vektor residual dengan asumsi terhadap autokorelasi yang berukuran, W sebagai pembobot matriks spasial dengan ukuran di mana merupakan daerah pengamatan. Asumsi yang harus dipenuhi pada regresi spasial sama halnya dengan asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi klasik. Jadi asumsi yang harus dipenuhi adalah kehomogenan ragam, kenormalan residual, dan tidak ada autokorelasi. Oke, untuk selanjutnya indeks Moran dengan rumus seperti di gambar tersebut. Dengan keterangan N, banyaknya pengamatan, X bar rata-rata dari variabel X, WIJ elemen dari matriks pembobot, S0 jumlah elemen matriks pembobot. Identifikasi menggunakan kriteria indeks adalah I lebih dari I0 mengindikasikan terjadi autokorelasi positif. I sama dengan I0 mengindikasikan tidak terjadinya autokorelasi. I lebih kurang dari I0 mengindikasikan terjadinya autokorelasi negatif. I0 adalah nilai harapan dari I dengan rumus E dalam kurung I sama dengan I0
sama dengan min 1/n dikurang 1. Oke, untuk rumus selanjutnya itu ada model spasial autoregresif atau SAR. Nah, rumus ini merupakan ketergantungan nilai suatu pengamatan pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, suatu tempat I mempunyai korelasi dengan tempat Y. Maka nilai pengamatan pada tempat I merupakan fungsi dari nilai pengamatan pada tempat Y dengan syarat I sama dengan J. Parameter pada model ini diduga menggunakan metode maksimum log likelihood. Oke, selanjutnya matriks pembobot spasial atau matriks contiguity. Yang pertama, Queen contiguity. Hubungan kedekatannya didasarkan pada langkah ratu pada papan catur. Daerah yang berhimpit ke arah kanan, kiri, atas, bawah, dan diagonal didefinisikan sebagai daerah yang saling berdekatan. Yang kedua, rock contiguity. Hubungan spasial antar daerah pengamatan dapat ditentukan ke arah kanan, kiri, atas, dan bawah, sedangkan arah diagonal tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, itu ada Bishop contiguity. Hubungan spasial antar daerah pengamatan hanya dapat ditentukan dalam arah diagonal saja. Baik, selanjutnya ada hasil. Berikut merupakan hasil-hasil dari perhitungan metode-metode di atas. Yang pertama itu ada model regresi klasik. Jadi proses penyusunan model regresi diawali dengan melakukan regresi linear dengan menggunakan alfa sama dengan 5%. Berikut ini adalah hasil output regresi klasik. Bisa dilihat pada gambar di Zoom. Jadi berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa tidak ada variabel bebas yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik untuk model ini. Kemudian ada uji indeks Moran. Dengan hasil indeks Moran menunjukkan adanya autokorelasi spasial yang positif dengan nilai indeks Moran yaitu 0,078 yang berarti lokasi berdekatan mempunyai nilai kemiskinan yang sama dan cenderung berkelompok. Nah, gambar tersebut merupakan hasil dari indeks Moran kemiskinan. Kemudian ada indeks Moran IPM atau indeks pembangunan manusia. Dengan hasil indeks Moran menunjukkan adanya autokorelasi spasial yang negatif dengan indeks Moran yaitu minus 0,2404 yang artinya cenderung menyebar. Kemudian ada hasil indeks Moran pendapatan per kapita. Dengan hasil indeks Moran menunjukkan adanya autokorelasi spasial yang negatif dengan nilai indeks Moran, yaitu minus 0,122 yang artinya cenderung menyebar. Kemudian ada indeks Moran harapan masuk sekolah. Dengan hasil indeks Moran menunjukkan adanya autokorelasi spasial yang negatif dengan nilai indeks Moran, yaitu minus 0,197, mempunyai nama sekolah yang artinya cenderung menyebar. Selanjutnya adalah pembahasan penentuan dari model regresi spasial. Di sini kami mengujikan pada uji Lagrange multiplier, diketahui nilai p-value pada LM 0,00789 lebih kecil dari LM. Model spasial lag berarti model dibentuk dengan melibatkan peubah lag spasial dependent. Model yang didapatkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat hasil dari Y-nya, dan kemudian adalah error 0,10267 dan nilai probabilitas dari robust LM atau lag-nya signifikan, yaitu 0,02838 dan nilai rebus LM atau error tidak signifikan dengan nilai P-nya, yaitu adalah 0,52230 pada alfa dengan asumsinya 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa model spasial menggunakan spatial lag atau spatial autoregressive atau model SAR bisa digunakan. Selanjutnya, hasil pemodelan regresi spasial lag-nya atau SAR, variabel yang memiliki pengaruh spasial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan analisis regresi spasial lag, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, pendapatan per kapita, dan harapan lama sekolah. Pada tabel 4, bisa dilihat adalah hasil uji regresi atau spasial lag SAR yang telah dilakukan oleh dalam penelitian ini. Boleh di next. Selanjutnya adalah hasil pemodelan regresi spasial lag atau SAR. Penentuan variabel prediktor pada model SAR dapat diuji secara formal dengan menggunakan uji signifikansi dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika parameternya tidak signifikan atau
H sama dengan parameter H0 yang berarti parameternya tidak signifikan, dan jikalau H1 berarti parameternya signifikan. Dari daftar koefisien pada output di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien autoregresif pada tingkat kemiskinan untuk IPM dan pendapatan per kapita signifikan secara statistik karena nilai p-value variabel tersebut adalah lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan harapan lama sekolah tidak mempengaruhi karena nilai p-value variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan mempertimbangkan flex spasial dapat disimpulkan bahwa faktor spasial IPM dan pendapatan per kapita mempengaruhi tingkat kemiskinan di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut merupakan peta yang kami buat mengenai tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan indeks Morans, diketahui kabupaten yang berdekatan mempunyai nilai tingkat jumlah kemiskinan yang mirip dan cenderung berkelompok. Berdasarkan indeks Moran, diketahui indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan harapan masuk sekolah cenderung menyebar. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa p-value, value LM lag, LM error, dan robust LM atau lag, dan nilai robust LM atau error dapat disimpulkan bahwa model spasial menggunakan spatial lag atau spatial autoregresif atau model SAR. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa model spasial faktor tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah itu lebih baik. Berdasarkan model SAM dapat didapatkan peubah IPM, pendidikan, PDRB, dan pengangguran spasial lag atau spasial autoregresif atau SAR signifikan secara statistik sebab p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yang berarti faktor tersebut memberikan pengaruh kuat terhadap tingkat kemiskinan. Baik, telah selesainya presentasi dari kami. Terima kasih kepada penyelenggara dan juga panitia Sempisum tahun 2025 yang telah memberikan kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.